Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. bagi seluruh peserta pembatik level 3 kelas kreasi 34 tahun 2024. Perkenalkan, saya Suryaningsih yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah lulus memasuki level 3. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Selanjutnya, untuk memotivasi Bapak Ibu peserta pada hari ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Minta cakepnya ya. Rendah hati tandanya berisi. Tinggi Cakep. darah tandanya sering emosi. Cakep. Selamat datang di level kreasi kelas 34, siap beraksi. Cakep. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perasaannya memasuki level 3? Tentunya senang ya, bahagia, dan pasti penasaran nih. Masih banyak hal lain lagi ya, Bapak Ibu. Nah, khususnya nih, saya yakin Bapak Ibu punya banyak cerita tentang hal-hal menarik atau apa yang menjadi tantangan selama di level 2. Boleh diketikkan di kolom Google Chat-nya Bapak Ibu. Nah, suka dukanya seperti apa? Wah, menarik sekali ya Bapak Ibu. Nah, tentunya apa yang Bapak Ibu alami, perjuangan saat berada di level 2 hingga menuju ke level 3, ini bisa menjadi bahan refleksi dan pengalaman untuk persiapan di level 3 selanjutnya. Seperti apa sih level 3 ini? Bapak Ibu mau ngapain aja? Nah, biar keresahan Bapak Ibu semuanya terjawab, saya akan memperkenalkan narasumber hebat kita yang akan mendampingi kita pada hari ini terkait dengan praktik baik pembelajaran, yaitu berkreasi. Baik itu dalam bentuk video, audio, media pembelajaran interaktif, dan edugame. Nah, perkenalkan, saya panggil yang pertama nih. Ada Kakak Leni Farinawati, SPD GR. Beliau instansinya di SMPN 1 Jemaja Timur, Duta Teknologi Kepri tahun 2021. Gimana kabarnya Kakak Leni? Halo Kak Oya, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Sudah siap ya pada hari ini? Siap. Oke, berikutnya ada Kakak Muhammad Fikri Bungal SPD dari SMP Negeri 1 Balantak, Duta Teknologi Sulawesi Tengah tahun 2023. Halo Kakak Fikri, gimana kabarnya? Halo Kak Surya, alhamdulillah baik Kak. Oke, sudah siap juga ya hari ini? Siap Kak. Oke, selanjutnya ada kakak kesayangan juga nih, Kakak Dona Yuliasari, SMA 3 Tanjung Jabung Timur, Duta Teknologi Provinsi Jambi tahun 2019. Gimana kabarnya Kakak Dona? Alhamdulillah luar biasa. Terima Oke, kasih. semangat Kakak Dona ya, siap ya hari ini ya? Semangat. Semangat Oke banget. deh. Nah, yang tak kalah serunya juga nih Bapak Ibu, kita juga akan dibersamai oleh Bapak yang luar biasa nih. Ada Bapak Roberto Leonardo STMPD dari BGP Provinsi Riau. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Kak Suryaningsih. Panggil kakak juga ya. Saya panggilnya Kak Roberto juga ya. Oke. Oke, siap Pak ya. Oke, selanjutnya ada Bapak Gatot Pramono, PTP Ahli Madya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Semoga peserta tetap Alhamdulillah. semangat. Oke, terima kasih Pak. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih Bapak Ibu, yaitu Bapak Arif Widiansyah. Hanya saja kondisi beliau kurang sehat pada hari ini dan mudah-mudahan masih bisa bergabung pada saat kita berbagi praktik hari ini ya. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai sesi yang seru ini, yaitu praktik baik yang akan dimulai dengan kreasi menggunakan audio yang akan dipresentasikan oleh Kakak Leni. Dengan ini disilahkan.
Halo Kak Uya, terima kasih Kak Uya. Oke, silahkan Kakak Leni. Oke, halo Bapak Ibu peserta pembatik level 3, kelas 34. Selamat datang di level kreasi. Nah, Bapak Ibu pasti lebih bersemangat lagi nih, udah sampai di level 3. Nah, di level kali ini kita akan membuat media-media pembelajaran. Kali ini saya akan membahas tentang media audio. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing nih ya tentang audio pembelajaran. Kita akan langsung menuju ke materinya. Oke, sudah terlihat Kak Uya? Oke, sudah aman. Nah, Bapak Ibu, media pembelajaran audio di sini yang kita bahas ini termasuk dalam modul ke-8 ya Bapak Ibu. Nah, langsung saja. Oh, saya belum kenalan sama Bapak Ibu nih sedikit ya. Tadi sudah dikenalkan Kak Uya, saya mengajar bidang studi matematika di SMP Negeri 1 Jemaya Timur. Nah, selain itu saya Duta Teknologi dari Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Salam kenal Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas tentang pengembangan audio pembelajaran. Bapak Ibu pasti sudah pernah nih menggunakan media pembelajaran yang berbentuk audio. Apalagi untuk misal nih mata pelajaran bahasa Indonesia, misal nih tentang dongeng, mungkin ada tentang sebuah dongeng yang dibunyikan lewat suara seperti itu Bapak Ibu. Nah, pengembangan audio pembelajaran ini yang pertama kita pengenalan media audio pembelajaran, kemudian kita akan belajar menulis penulisan naskah audio pembelajaran, jadi tidak hanya di video saja perlu penulisan naskah, di audio juga perlu Bapak Ibu. Kemudian kita akan masuk ke tahapan produksi media audio pembelajaran, kemudian tahapan pasca produksi, kemudian kita terakhir masuk ke publikasi media audio pembelajaran. Nah, media audio pembelajaran ini adalah bahan yang mengandung pesan auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi pembelajaran. Nah, karakteristiknya yang pertama itu tentu saja mengandalkan suara ya Bapak Ibu, kemudian bersifat personal. Nah, cenderung satu arah. Mengapa? Karena memang peserta didik kita yang hanya diperintah untuk mendengarkan, mereka tidak bisa komunikasi dengan audio tersebut ya, nanti diskusinya dengan gurunya. Kemudian yang terakhir menggugah imajinasi. Jadi dengan Bapak Ibu menggunakan media audio pembelajaran, kita akan menggugah imajinasi anak-anak nih. Jadi ketika mereka mendengar, oh seperti ini dongeng ya tentang si kancil, misal si kancil bertemu dengan buaya berbicara seperti itu, mereka akan membayangkan nih gimana nih posisi kancil dan buayanya di tepi sungai. Jadi mereka akan penuh dengan imajinasi nanti ketika Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran yang berbentuk audio. Nah, kemudian untuk penulisan naskah audio pembelajaran, sama seperti media lainnya yang harus kita laksanakan, yang pertama itu adalah penentuan topik Bapak Ibu. Nah, di awal Bapak Ibu perlu menentukan sebuah topik tentang apa nih, tentang materi apa yang Bapak Ibu mau siapkan media audionya. Kemudian kita melakukan riset. Nah, kemudian kita merumuskan tujuannya. Ini sama mirip dengan kita membuat sebuah media pembelajaran bentuk lainnya Bapak Ibu. Jadi tujuannya itu bisa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu di hari tersebut, misal seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian menentukan pokok-pokok materi yang ada di audio, kemudian kita akan membuat naskahnya atau draft naskah. Jadi kenapa perlu kita membuat draft naskah Bapak Ibu agar nanti ketika kita proses perekaman dan itu lancar Bapak Ibu. Kita tidak perlu lagi mengingat apalagi harus kita katakan ya, apalagi nih gitu. Jadi tidak ada berhenti di penggal-penggal seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sudah tahu nih set 1 kita berbicara seperti ini. Oh, ini ucapan selamat datangnya dulu misal seperti itu. Jadi itu sudah kita siapkan. Jadi tinggal kita baca nih Bapak Ibu. Nah, mudahnya audio ini kita hanya perlu mengatur intonasi berbicara kita biar
peserta didik yang mendengar menarik. Nah, tapi kalau ke video nanti akan dibahas oleh rekan saya. Nah, kalau video itu nanti kan kita harus dengan mimik wajah karena kita masuk dalam rekaman. Nah, kalau audio ini hanya suara kita, Bapak Ibu. Nah, di sini kita masuk ke penulisan naskah. Jadi di bagian sebelah kanan ini ada segmen-segmennya Bapak Ibu. Yang pertama itu musik opening dulu nih. Nah, musik apa Bapak Ibu mau pakai, kemudian apersepsi, kemudian ada latar pemain atau tokoh, isi materinya ini. Mungkin cerita singkat apa yang mau ditampilkan. Nah, kemudian ada langkah-langkah berikutnya. Nah, di bagian sebelah kiri ini ada contoh naskah audio pembelajaran. Saya coba ke naskah. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya stop dulu yang ini. Kita ke naskah. Naskah tadi di sini deh. Oke, apa terlihat Kak Uya naskahnya sekarang? Iya, terlihat. Aman. Oke, aman ya. Nah, Silahkan. Nah, Bapak Ibu peserta pembatik level kreasi, ini contoh naskah untuk audio pembelajaran. Sini bagian atas ada judulnya Identitas Program Bahan Sosialisasi Layanan Pusdatin tahun 2022 ini. Kemudian ada kategori, jenis media audio, format medianya naratif, sasaran guru, mengajar makin lancar dengan modul ajar. Nah, tujuannya ada nih, guru mengetahui cara memanfaatkan dan mengelola modul ajar pada produk perangkat ajar platform Merdeka Mengajar. Durasinya ada, kemudian media publikasi, kemudian penulisnya, kemudian ada pengkajinya. Kita lanjut ke sinopsis awal nih Bapak Ibu. Audio ini berisi tutorial di PMM yang terdapat fitur perangkat ajar sebagai solusi inspirasi materi mengajar. Di sini akan dijelaskan cara penggunaan dan mengelola modul ajar sebagaimana mestinya. Nah, di sini naskahnya. Naskah bahan sosialisasi produk Pusdatin. Mengajar makin lancar dengan modul ajar. Nah, judulnya ya. Kemudian di poin pertama itu ada musik opening, kemudian kedua, nah ada narator itu suaranya perempuan, di sebelah kanannya itu ada teksnya Bapak Ibu. Nah jadi ketika perekaman, Bapak Ibu tinggal langsung lawan perekaman, tinggal baca aja nih. Salam hebat Bapak dan Ibu guru dimanapun berada. Apakah pernah Bapak Ibu guru mengalami kesulitan atau kehabisan ide untuk membuat materi ajar? Apakah sesulit itu untuk membuatnya? Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk rekaman selanjutnya, ada naratornya laki-laki, kemudian ini suaranya laki-laki. Lanjut, tinggal baca lagi teksnya. Kemudian ada selingan nih musiknya. Nah, setelah selingan musik, ada lagi naratornya. Barulah di sini isinya. Isinya, kemudian ada musik lagi sebagai transisi. Kemudian ada isinya lagi, tergantung kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, sini masih, jadi setiap segmen itu ada seling-selingannya. Nah, ini, jadi ketika Bapak Ibu sudah buat seperti ini, nanti Bapak Ibu tidak memikirkan lagi mau mengatakan apa di audio Bapak Ibu. Di bagian akhir, jangan lupa berikan motivasi, mengajar lebih lancar dengan modul ajar. Kemudian closing. Nah, closing ini boleh dengan musik yang sudah Bapak Ibu siapkan, seperti itu. Kemudian, ini host program ini diproduksi oleh Pusdatin Kemendikbudristek tahun 2022. Kemudian, kalau udah selesai, sudah masuk perekaman nih, udah selesai Bapak Ibu tulis naskah, kemudian proses perekamannya. Saya pindah lagi slide-nya. Kita lanjut ke slide yang tadi ya.
Oke. Nah, kita kembali ke sini. Nah, lanjut ya. Jadi tahapan produksi media audio pembelajaran nih Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita sudah menuliskan naskah, kemudian kita persiapan peralatan. Yang peralatan apa saja yang Bapak Ibu perlukan nih biar suaranya benar-benar jernih tanpa ada suara kresek-kresek. Mungkin Bapak Ibu perlu mic clip seperti itu. Nah, di toko-toko online itu ada tuh dijual mic yang cukup murah, bisa dipakai agar suara Bapak Ibu lebih jernih seperti itu. Kadang kalau kita cukup memakai headset, kalau terlalu dekat nanti dia keluar suara kresek-kresek seperti itu Bapak Ibu. Jadi penting untuk memastikan suara Bapak Ibu itu jernih. Kemudian proses perekaman, ini perekamannya tentukan Bapak Ibu mau rekam kalau menggunakan handphone, kemudian penggunaan musik dan efek suara. Nah, tentukan dulu nih, Bapak Ibu mau musiknya ketika di selingan itu seperti apa, efek suaranya seperti apa. Nah, biar audio Bapak Ibu itu tidak terlalu monoton. Jadi, walaupun peserta didik kita nih misalnya tidak melihat langsung kan audio hanya mereka mendengar, tapi muncul ketertarikan dari selingan-selingan musik tadi, kemudian efek suara, nah seperti itu. Mungkin ditambah lagi dengan intonasi Bapak Ibu yang mungkin bisa menarik perhatian siswa. Kemudian kita masuk ke tahapan pasca produksi media audio pembelajaran. Yang pertama, setelah kita perekaman, kita masuk ke pengeditan audio. Kemudian kita mixing audionya. Kita mixingnya di sini boleh ditambah background musiknya agar tidak terlalu monoton begitu ya. Jadi peserta didik nanti akan tertarik mendengarnya. Jadi tidak hanya suara kita seperti ini tuh. Kemudian kita review dulu nih uji coba. Apakah sudah bagus, sudah layakkah media kita ini kita tampilkan ke anak-anak. Kalau menurut Bapak Ibu sudah bagus, boleh juga nih minta saran dari rekan Bapak Ibu diberikan, kemudian tolong dong nih dengarkan dulu audio yang udah saya buat nih, bagus nggak kira-kira. Nah, minta mereka review, kalau memang ada revisi boleh kita revisi dulu. Nah, kemudian kita editing lagi, kalau sudah bagus baru deh kita masuk ke tahapan pasca produksi media audio pembelajaran. Jadi, proses editing pasca produksi media audio pembelajaran ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Mungkin Bapak Ibu punya tahu aplikasi yang lain nih. Kalau di sini kita ada saran aplikasi Audiomas. Jadi Bapak Ibu bisa akses di sini. Nah, ini aplikasi. Mungkin Bapak Ibu bisa cari aplikasi editing untuk audio yang lain di Play Store misalnya ya, seperti itu. Atau mungkin mau ini sepertinya yang ini untuk di PC atau laptop Bapak Ibu. Kalau untuk pengalaman saya lebih sering menggunakan handphone nih untuk editing karena mungkin lebih lancar pakai handphone, jadi kita bisa aja cari di Play Store ya Bapak Ibu. Kemudian masih di tahapan pasca produksi. Di sini Bapak Ibu bisa jika Bapak Ibu tertarik untuk membuat media audio pembelajaran, Bapak Ibu bisa langsung akses tutorialnya ada di YouTube. Mungkin Bapak Ibu bisa cek aja tulis captionnya cara mengedit audio pembelajaran menggunakan aplikasi Audiomas seperti itu. Ada proses perekaman, proses menyimpannya, nah seperti itu ya Bapak Ibu. Kita masuk ke publikasi media audio pembelajaran. Kreasi audio pembelajaran yang Anda buat dapat dibagikan luas ke PMM. Nah, kalau di PMM itu nanti mungkin linknya aja ya. Kalau audio bisa masuk. Tapi kalau mungkin kalau edu game itu boleh linknya aja. Yang pertama itu persiapkan file audio. Jadi audio yang benar-benar sudah selesai revisi nih Bapak Ibu. Sudah selesai Bapak Ibu upload ke Google Drive. Kemudian buat tautan berbagi. Nah, buat tautan berbagi ini jangan lupa boleh diakses oleh semua orang ya. Kemudian buat dokumen pendukungnya, mungkin dokumen pendukungnya penjelasan ringkas, kemudian unggah ke bukti karya di PMM. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ternyata cukup singkat materi dari saya. Nih Kak Uya, udah sampai di akhir.
Semoga Bapak Ibu serta pembatik level 3 diberikan kelancaran, apalagi kalau membuat media pembelajaran audio pembelajaran ini. Saya akhiri Amin. presentasi saya, Kak Uya. Oke, makasih banyak Kakak Leni. Gimana nih Bapak Ibu? Luar biasa sekali kan materi kita yang pertama, yaitu terkait media kreasi kita berbasis audio pembelajaran. Nah, saya yakin Bapak Ibu masih banyak pertanyaan terkait media ini. Boleh silahkan dituliskan di kolom Google Chat-nya ya. Baik, dari materi pertama ini kita akan bergeser ke materi kedua yang tak kalah menariknya juga nih. Berkreasi dengan video pembelajaran. Bagaimana membuat media video pembelajaran yang menyenangkan, yang interaktif, dan yang tentunya akan dipresentasikan oleh Kakak Dona kita. Kepada Kakak Dona, saya silakan. Baik, terima kasih Kakak Suryaningsi. Izin Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang video pembelajaran ini menyenangkan sekali Bapak Ibu karena dari awalnya Bapak Ibu yang saya yakin ada yang udah bisa sangat pro sekali menggunakan handphone untuk video pembelajaran, tapi ada juga nih yang belum pernah sama sekali membuat video pembelajaran. Tetapi di sini serunya, kenapa Bapak Ibu jadi bisa belajar? Yuk kita belajar bersama-sama. Izin saya untuk buka presentasi saya. Saya nggak bisa share screen ya? Belum bisa ya? Tadi bisa ya? Coba dicoba lagi. Udah bisa sekarang. Oke, bisa Kakak ya. Nah, apakah sudah terlihat? Bentar, lagi proses. Oke, sudah terlihat. Oke, sebentar. Kelihatan ya? Baik. Ya, terlihat Kak. Terima kasih Kak Surya. Baik, kakak-kakak semuanya, perkenalkan sebelum kita mulai, katanya tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, saya Dona Yulia Sari, walaupun tadi udah disampaikan, saya adalah guru di SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, saya juga adalah guru Duta Teknologi, saya juga guru Duta Kanva, Kapten Belajar ID Provinsi Jambi, dan Quizzes Super Trainer. Kalau kakak-kakak semuanya ingin berteman lebih jauh dengan saya, kakak-kakak bisa subscribe, kemudian kakak-kakak bisa follow saya di TikTok, di Instagram, ataupun di Facebook. Yuk kita mulai pembuatan video pembelajaran. Kakak-kakak semuanya, seperti yang kakak-kakak ketahui bahwa saya jadi ngomong kakak-kakak terus ya, nggak apa-apa ya, biar semuanya terlihat aman. Udah terbiasa dipanggil kakak ini ya, jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa membuat video pembelajaran itu tentu saja butuh persiapan ya. Persiapan seperti apa yang dibutuhkan? Nah, ini sekelumit tentang video pembelajaran. Adalah video yang menyajikan media yang menyajikan audio dan visual berisi pesan pembelajaran baik berupa konsep maupun prosedur. Nantinya yang akan Bapak Ibu buat itu adalah video pembelajaran tentang materinya Bapak Ibu ya. Nah, ini alurnya, Bapak Ibu bisa lihat di modul, sudah lengkap sekali apa saja yang harus dilakukan. Ya, yang ingin saya perlihatkan sedikit, ini juga sudah ada jabaran materi. Yang ingin saya berikan tips dan triknya, ada sedikit sebelum kita praktik ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apapun jenisnya program audiovisual ya, kalau kita sekarang ngomongin tentang video, apapun jenis video yang akan Bapak Ibu buat,
kalau sekarang tentang video pembelajaran, maka Bapak Ibu perlu naskah. Naskahnya itu seperti apa? Sudah ada ketentuan juga, ada naskah 1 kolom, ada naskah 2 kolom, ya. Nah, naskah 1 kolom itu seperti ini, dan naskah 2 kolom itu ada nomor, ada visual, dan ada audionya. Seperti apa sih naskah 2 kolom itu? Sebentar saya akan perlihatkan naskah saya, Bapak Ibu. Saya stop dulu, karena ini harus ke slide berikutnya, naskah video. Nah, ini dia. Oke. Terlihat ya Bapak Ibu ya, ini naskah video saya. Jadi tadi ada naskah 1 kolom, ada naskah 2 kolom. Nah, ini naskah video yang pernah saya buat beberapa waktu yang lalu ya, udah lama sekali ini. Ini judulnya ada judul Hakikat Ilmu Fisika, kemudian ada sasarannya siapa, semesternya. Kalau ini kemarin ya udah lama banget ya, karena saya mengajar fisika, saya memberikan materinya Hakikat Ilmu Fisika. Kemudian ada 3 sih materi pokoknya ya Bapak Ibu. Kemudian ada KD-nya, indikator. Kalau sekarang bagaimana? Ya sekarang tinggal menyesuaikan aja Bapak Ibu. Ya kalau misalnya sekarang Bapak Ibu ada CP, ada ATP, itu silakan dimasukin ya. Kemudian formatnya tentu saja MP4. Kemudian penulis naskahnya tentu saja Bapak Ibu. Kemudian durasinya 6-10 menit. Kalau sekarang kita ketentuannya durasinya berapa? Silakan Bapak Ibu lihat di modul. Ini contoh punya saya ya. Kita punya sinopsis, kemudian kita juga punya treatment di mana Bapak Ibu bisa menuliskan sinopsisnya itu seperti apa. Sebenarnya ini naskah juga sudah ada di modul. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca dengan teliti pasti ketemu ya. Nah, saya hanya ingin membagikan praktik baik saya aja saat ini ya. Oke, itu dia. Nah, yang paling penting itu di bagian ini, Bapak Ibu. Kalau kemarin saya bikinnya bumpernya ini adalah bumper-in rumah belajar, maka besok Bapak Ibu bikin bumpernya adalah bumper pembatik. Ingat, belajar dari level 2, bumper penting, ya. Jangan sampai lupa menggunakan bumper, ya. Kemudian ada foto, ini adalah bagian-bagian yang akan ditampilkan secara visual. Apa yang tergambar di video Bapak Ibu yang tergambar. Kalau tergambar itu artinya ada apa aja dilihat, itu adalah tampilan visual ya. Apa saja itu bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam sini, scene-nya ya, seperti nama tulisan, seperti logo, apa saja itu termasuk ke dalam visual. Kalau audio apa? Kalau audio apa yang kita sebutkan, kemudian background musik mungkin ya, kemudian mungkin pada saat audio itu sedang mengajar di kelas ada tampilan-tampilan pengadegannya seperti itu masuk ke audio ya. Nah, lengkap sampai di bawah, sampai selesai di akhir, sampai bumper out-nya Bapak Ibu. Dan ini ya, ini terakhir. Oke, nah ini tidak bisa dibuka lagi yang bagian akhirnya kalau sudah selesai. Seperti itu adalah contoh dari naskah video 2 kolom yang bisa Bapak Ibu buat. Kemudian izin saya share screen lagi banyak. Mohon maaf Bapak Ibu, saya akan banyak share screen malam ini. Bolak-balik karena filenya lumayan banyak ya. File-file untuk berbagi bersama Bapak Ibu. Nah, nih tadi kita sudah sampai di sini. Itu adalah contoh naskah saya. Nanti ada naskah lagi yang terbaru yang rencananya akan muncul di PMM videonya. Mohon sabar menunggu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Bapak Ibu kalau ngomong itu tentu saja kita kalau kita membuat video pembelajaran tentu saja kita butuh aset ya. Banyak sekali aset. Tidak cuma aset video, kita juga membutuhkan aset audio, kita juga membutuhkan aset animasi dan gambar, tetapi yang paling penting aset-aset tersebut tidak menjadi halangan Bapak Ibu ketika mengunggah videonya Bapak Ibu ke YouTube ya. Jadi harus pastikan bahwa aset-aset yang Bapak Ibu gunakan itu bukanlah aset-aset yang punya lisensi ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu, saya punya pengalaman Bapak Ibu. Jadi video saya itu tidak bisa tampil di YouTube, jadi di take down karena cuman
sedikit banget sih rasanya itu sedikit banget suara azan. Jadi ketika tampil ada suara azan itu ternyata punya lisensi ya. Jadi itu azan dari handphone ya. Jadi azan dari handphone dan ternyata itu disampaikan sama YouTube bahwa itu adalah lisensi milik orang dan itu tidak bisa tampil kalau misalnya kita tidak memberikan atribusi ya. Jadi hati-hati terkait dengan lisensi ini Bapak Ibu. Jangan sampai nanti malah videonya Bapak Ibu sudah diupload tidak bisa digunakan ya. Nah, ini aset gambar Bapak Ibu bisa ambil di sini ya, ada namanya freepik.com, ada pixabay.com juga. Kemudian ini aset video, Bapak Ibu bisa ambil di vdphone.net, Bapak Ibu bisa ambil di vdz.com. Kemudian aset audio tentu saja Bapak Ibu bisa ambil di YouTube, kemudian bisa ambil di Bensound ya, ini yang paling terkenal bensound.com ya. Kemudian aset font ya. Kalau mau bikin font yang cantik-cantik mungkin untuk bagian depan, bagian tengah Bapak Ibu bisa gunakan di flamingtext.com. Aset animasi nih ada gambar animasi.org atau di Pinterest ya, Pinterest banyak banget. Nah, kalau mau lengkap banget Bapak Ibu cuma perlu buka satu media aja, Bapak Ibu bisa gunakan akun Belajar ID, masukin akun Belajar ID-nya, buka Canva ya. Jadi di Canva ini mau Bapak Ibu cari aset video ada, mau Bapak Ibu cari aset gambar ada, aset audio ada ya, dan itu semuanya kalau Bapak Ibu gunakan akun belajar.id insya Allah itu tidak akan terkena lisensi ya. Jadi gunakan yang ada gambar topinya ya, gambar topi wisuda. Bapak Ibu buka Canva, nanti kita akan cek ya gambar topi wisuda Bapak Ibu pakai ya, itu insya Allah akan terdata sebagai tidak lisensi, jadi bisa digunakan secara gratis Bapak Ibu, begitu. Nah, ini jenis-jenis video. Saya singkat-singkat ya Bapak Ibu, karena nanti kita mau coba praktek ya, mau coba buka menggunakan apa. Ini jenis video, kita akan gunakan video, kita akan memilih video pembelajaran untuk Bapak Ibu yang sekarang berada di level 3. Ini tahapannya ya. Yang paling pasti adalah Bapak Ibu adalah model dari video Bapak Ibu ya. Model video yang Bapak Ibu buat sekarang yang paling mudah adalah seperti apa? Tentu saja Bapak Ibu butuh naskah, buat dulu naskahnya ya. Nah, seperti apa type of shot-nya? Ini Bapak Ibu perlu pelajari lebih dalam. Apakah harus yang jauh seperti sinematik film-film, tapi kita kebanyakan menggunakan ini ya, menggunakan medium shot seperti ini. Ini adalah contoh video dengan medium shot sama medium close up. Kalau medium close up itu biasanya kita gunakan untuk vlog. Nah, kalau medium shot untuk pembelajaran Bapak Ibu. Jadi dia modelnya kita itu berada di antara layar itu ada baris, ada namanya itu free space ya, atau sedikit luang di atasnya sehingga tidak mentok banget ya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu bisa lihat bagian atasnya sama bawahnya itu ada jarak. Ini juga ada jarak. Kemudian pas tangan kita ketika kita sedang berbicara itu jangan sampai terpotong. Artinya Bapak Ibu menggunakan layar, kalau misalnya nanti Bapak Ibu menggunakan handphone, maka silakan bentuknya itu adalah bentuk landscape. Itu yang disarankan karena menggunakan YouTube ya. Walaupun sekarang YouTube bisa short, artinya bisa juga menggunakan mode portrait, tapi saat ini yang disarankan itu yang Bapak Ibu lakukan itu adalah menggunakan mode landscape di pengambilan video handphone ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari syutingnya, kamera angle juga Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu menggerakkan kamera juga ada semua di modul ya. Nah, ini tipsnya. Tips yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, atur dengan baik setting aplikasi kamera. Kalau Bapak Ibu menggunakan kamera handphone itu pastikan daya baterai mencukupi ya, jangan di tengah-tengah itu tiba-tiba mati. Memori handphonenya juga ya, jangan penuh tiba-tiba. Kemudian install aplikasi pendukung. Kalau misalnya memang Bapak Ibu tidak bisa menggunakan kamera bawaan, Bapak Ibu bisa menggunakan banyak, ada open cam, ada yang lain-lain
pokoknya ya. Di CapCut juga sekarang ada kamera lengkap dengan ini ya, Bapak Ibu, lengkap dengan teleprompter. Kalau Bapak Ibu adalah orang yang termasuk susah untuk menghafalkan naskah, Bapak Ibu saya sarankan untuk menggunakan ini ya, menggunakan alat untuk edit sekaligus ya. Banyak sekali untuk edit video di Play Store atau di media-media apa saja. Tetapi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk teleprompter sekalian itu ada di CapCut. Bapak Ibu bisa coba. Kemudian investasi pada aksesoris. Bapak Ibu bisa beli tripod. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa beli tripod, Bapak Ibu bisa letakkan handphonenya di meja atau di tempat-tempat datar yang sekiranya itu tidak mengganggu, tidak akan bergerak ya, stabil ya. Jadi video yang akan Bapak Ibu buat itu aman ya. Kemudian manfaatkan lingkungan sekitar, misalnya lingkungan sekitarnya sekolah. Bapak Ibu bisa gunakan itu tanpa harus menggunakan background hijau ya, green screen, tidak perlu. Oke. Ambil gambar dengan posisi landscape, rekam video sedekat mungkin, hindari menggunakan lampu flash dan fitur zoom yang dimiliki. Jadi jangan ngezoom, takutnya nanti hasilnya ngeblur. Kemudian jangan menutup mikrofon. Tadi di awal ada juga kalian disebutkan gunakan mic tambahan. Silakan Bapak Ibu, ada banyak sekali sekarang jenis mic tambahan yang bisa Bapak Ibu beli. Ada yang modelnya Bluetooth ya, ada juga yang modelnya pakai kabel. Tapi kalau pakai kabel sedikit sulit ya. Oke. Kemudian gunakan fitur HDR ya. Jadi resolusinya gede ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga nih nomor 13, beri jeda 2 atau 3 detik. Misalnya gini Bapak Ibu ingin ngomong, terus ada yang bantu di depan, ya, ada yang bantu 1, 2, 3, kita langsung ngomong. Itu takutnya kepotong Bapak Ibu. Jadi ketika yang ngomong bilang, ya mulai, kita hitung dalam hati, 1, 2, 3 dalam hati, baru kita ngomong. Jadi bagian itu tidak akan terpotong, bagian depan atau bagian belakangnya. Begitu juga ketika selesai merekam. Ya, sampaikan dengan teman ketika kita sudah selesai ngomong, hitung dulu 1, 2, 3, baru berhenti merekam. Ya, jadi tidak terpotong ke depan dan di belakangnya. Nah, nomor 14, cari golden hour. Golden hour ini adalah waktunya matahari bersinar sangat oke. Bapak Ibu kalau nggak hujan ya. Itu di pukul 6 sampai pukul 9 dan pukul 3 sampai pukul 5:30. Bapak Ibu tidak perlu menggunakan lampu flash, Bapak Ibu bisa gunakan matahari, Bapak Ibu bisa cari spot yang oke untuk merekam videonya Bapak Ibu ya. Nih, syuting ya. Pastikan cukup cahaya, lokasi tenang, gunakan mic, gunakan tripod, lakukan beberapa kali take agar Bapak Ibu bisa memilih nanti kira-kira yang mana yang cocok. Ya. Ini dia peralatan-peralatannya yang tadi disebutkan, ada kamera, mikrofon, tripod, lampu lighting. Kemudian ini dia software edit video. Bapak Ibu bisa gunakan yang mana saja. Yang mana saja ya. Bapak Ibu bisa gunakan yang menurut Bapak Ibu adalah saya menguasai software ini. Jangan Bapak Ibu karena akan banyak ya pertanyaan, pakai yang mana sih yang bagus? Pakai yang mana sih yang bagus? Tidak ada yang bagus sekalipun kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa pakai. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ternyata sangat familiar dengan CapCut, ya udah pakai CapCut aja, nggak apa-apa. Toh sekarang CapCut juga banyak fitur pro-nya. Ya, Bapak Ibu juga bisa gunakan TikTok juga bisa edit. KineMaster juga bisa edit ya, Filmora juga, Adobe juga, Camtasia juga, bahkan Canva ya. Bapak Ibu di Canva Bapak Ibu bisa edit semuanya ya. Ini kalau edit dengan KineMaster ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah materinya, slide-slide-nya. Cuma sampai sini aja Bapak Ibu untuk slide-nya. Saya akan ajak Bapak Ibu sekarang, waktu saya masih ada nggak ya Kak Surya? Takutnya saya keenakan terus waktunya. Masih ada sekitar 15 menit Kakak Dana. Masih panjang ternyata Bapak Ibu ya. Izin ya. 15 menit. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat video yang tadi. Yang pertama tadi kalau Bapak Ibu ingat
di naskah saya itu adalah tentang hakikat ilmu fisika. Nah, sebentar. Sebentar saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat hasil videonya. Saya buka dulu. Oh, dia di tab lain, nggak bisa dibuka. Baik, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat naskah saya yang lain yang baru ini, yang baru-baru saja, tapi saya editnya menggunakan Canva, Bapak Ibu. Karena di Canva itu sebenarnya bisa edit apa saja, ya. Udah lengkap juga bahan-bahannya, aset-aset yang digunakan. Nah, ini udah terlihatan belum ya kali ini ya? Udah terlihat, Kakak. Baik, nah ini adalah video skrip saya, bahan ajar dalam bentuk komik untuk menarik minat belajar peserta didik. Ini bukan materi pembelajaran kayak yang pertama tadi. Yang pertama tadi hakikat ilmu fisika itu materi pembelajaran. Kalau ini secara umum, ya ini akan tampil besok di PMM ya. Nggak besok, maksudnya beberapa waktu lagi. Ini ada sectionnya, ini sama seperti scene Bapak Ibu, ya. Tapi ini lebih jelas detik-detiknya ya, berapa detik, kemudian apa saja yang disampaikan ini, kemudian ini visualnya. Nah, ini visualnya sampai pengadeganan, ada pengadeganan apa, dituliskan di situ, posisinya apa, posisi saya adalah talking head, posisi badan sedikit geser ke sebelah, menghadap kamera, itu ditampilkan ya, bahkan tulisan-tulisannya juga ditampilkan di bagian akhir. Sampai jumpa di petualangan belajar berikutnya. Ini adalah scene, ini adalah naskahnya. Sekarang seperti apa sih videonya? Yuk kita lihat sedikit aja bersama-sama. Ini dia videonya. Oh, sebentar. Nggak terlihat ternyata. Kelihatan ada suaranya nggak ya? Apa kabar? Terlihat dan terdengar. Selamat datang di modul pelatihan guru inspirasi praktik pembelajaran kreatif dengan Canva. Tema kali ini, bahan ajar dalam bentuk komik untuk menarik minat belajar peserta didik. Ibu dan Bapak guru yang terhormat, pernahkah Anda melihat suasana kelas yang hening, namun bukan karena peserta didik sedang fokus belajar, melainkan karena bosan dengan materi yang disampaikan? Mereka terlihat dengan platform seperti pada fase ini, peserta tidak hanya membuka dengan memanfaatkan bahan ajar komik. Terima kasih atas dedikasi dan semangat Anda dalam mentransformasi pembelajaran menjadi momen yang penuh makna dengan bahan ajar komik. Sampai jumpa di petualangan belajar berikutnya. Baik, Bapak Ibu, yang perlu di-highlight di video ini bukan wajah saya, tapi ada tulisan-tulisan di sana, kemudian bagaimana tangannya tidak terpotong. Hati-hati ya kalau Bapak. Kemudian ada space juga seperti yang tadi saya bilang, dari bagian atas ke kepala kita ada space, kemudian ada subtitle. Sebenarnya ini bukan subtitle ya, tapi ini adalah keterangan dari teksnya. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan subtitle, Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi tambahan. Jadi langsung tidak perlu mengetik satu-satu gitu ya. Nah, ada aplikasi tambahan yang bisa membuat Bapak Ibu langsung apa yang diomongkan langsung tertulis di situ ya. Nah, ketika kita membuat tulisan, pastikan itu tidak menutupi muka, tidak menutupi bagian-bagian dari tubuh kita, tapi bagian bawah juga boleh ya. Jadi kalau ini menutupi badan nggak apa-apa di bagian bawah ya, biasa di bawah. Biasanya tidak menutupi wajah
tidak menutupi face mimik muka kita ya. Kemudian kontras Bapak Ibu, ini adalah putih dan hitam, jadi terlihat. Kalau Bapak Ibu membuat tulisan itu warna tulisan itu sama dengan warna dari video Bapak Ibu, biasanya banyak yang seperti itu tidak terbaca, itu percuma Bapak Ibu. Tujuan dari pembuatan subtitle itu adalah ketika ada yang kesulitan untuk melihat langsung itu bisa baca. Jadi biasanya langsung ingat gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak terbaca jadi kan percuma. Pastikan kontras, warna, pemilihan gambar, pemilihan animasi dan aset-aset yang digunakan juga. Jangan terlalu ramai. Memang saya tahu dalam pembuatan video itu ada yang namanya selera. Nah, ya, jadi ada yang namanya selera. Selera masing-masing itu pasti berbeda. Tetapi yang kita inginkan adalah selera itu tidak menutupi bagaimana kebermaknaan atau kegunaan dari video yang Bapak Ibu buat. Ya, jangan karena saya sukanya yang rame deh kayaknya. Saya akan masukin ini. Nah, tapi ternyata setelah dimasukin jadi padat, jadi malah materi yang ingin disampaikan itu malah jadinya tidak tersampaikan dengan baik. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu bisa nanti Bapak Ibu coba buka. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya karena sudah punya akun belajar, Bapak Ibu pasti sudah punya Canva untuk pendidikan. Sudah gunakan Canva untuk pendidikan? Kalau belum, ayo. Kalau belum, kenapa belum? Kenapa belum? Ya kan udah pakai akun belajar. Yuk kita buka sedikit saja untuk Canva untuk pendidikannya. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau bikin video di Canva seperti apa? Bapak Ibu yang pertama tentu saja harus punya naskah. Naskahnya sudah ada ya. Buat naskah seperti apa? Tadi udah ada contohnya. Bapak Ibu bisa lihat saja. Oh, bagian pertama ini, bagian kedua ini ya. Kemudian di bagian awal ya, kita akan mulai di create design. Pembuatan video itu saya akan masuk ke bagian home-nya dulu ya. Anggap aja ini adalah Bapak Ibu memulai dari awal. Nih, tampilan awalnya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, saya mau bikin video dengan Canva aja deh. Biasanya lebih gampang. Iya, lebih gampang kah? Tergantung Bapak Ibu semuanya sekarang ya. Nah, video itu ada di bagian atas sini. Ini, Bapak Ibu bisa masuk ke sini langsung, videos, atau Bapak Ibu bisa ketik di sini video. Nih, ya. Kita pakai Canva template, atau Bapak Ibu masuk di sini, create a design, kita bikin educational video. Jadi, ada 3 cara. Bisa pilih di sini, bisa ketikkan di kolom, bisa langsung ke sini. Misalnya saya mau bikin yang ini, educational presentation ya. Saya mau bikin educational video. Nih, saya klik. Oke. Sebentar. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Naskah Bapak Ibu masukkan ke sini. Misalnya di awal Bapak Ibu ingin tampil. Nih, ya. Artinya rekapannya Bapak Ibu sudah ada. Catatan, dengan menggunakan Canva, ya, pengeditannya lebih gampang ketika Bapak Ibu rekamnya per scene. Jadi misalnya scene 1, take video, cut, gitu. Udah. Uploadlah ke sini ya, Bapak Ibu silahkan upload. Uploadnya di bagian sini, diklik upload file, kemudian izin Kakak, data ini masih terlihat di bagian home-nya belum selesai. Bagian home ya. Oke. Baik, saya ulang share screen-nya. Nah, ini dia. Udah masuk ya ke sini ya. Oke, jadi, sudah. Ketika pilih video, tampilannya akan sampai ke sini. Ini tampilan awal. Tampilan awalnya ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya video, misalnya yang pertama adalah video perkenalan dulu ya. Biasanya di awal kan, halo gitu ya, saya siapa, sebutkan nama dan asal, kemudian sekolahnya, instansi. Pokoknya di awal itu adalah perkenalan. Kecuali kalau Bapak Ibu mengawali video Bapak Ibu dengan pertanyaan pemantik. Itu keren juga. Itu adalah salah satu ide juga ya. Jadi misalnya tahu nggak sih kemarin saya lewat jalan ini ternyata macet, kok bisa ya? Nah, itu Bapak Ibu
itu pertanyaan pemantik yang dilakukan itu bisa diletakkan di awal sebelum Bapak Ibu melakukan perkenalan diri. Apapun yang Bapak Ibu lakukan di depan, baik itu pertanyaan pemantik, baik itu perkenalan terlebih dahulu, ya Bapak Ibu upload videonya di sini. Di sini upload files, kemudian pilihlah video apa yang Bapak Ibu ingin upload ya, kemudian klik open. Nah, nanti video-video akan muncul di sini. Kalau untuk video munculnya di sini ya. Tuh, banyak. Saya sudah banyak video-videonya tapi video pengadeganan. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau sudah Bapak Ibu bisa langsung pilih masukin ke sini. Ya, masukin ke bagian yang ini. Bagian videonya. Nah, tampilan ketika kita sudah edit, ya, saya stop sharing lagi yang ini. Tampilan ketika kita sudah edit, hasil videonya nanti seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, video saya tadi, ya. Sebentar, saya coba dulu bisa nggak yang sudah edit. Oh, ada. Baik, saya buka dulu. Edit. Sebentar ya, Bapak Ibu. 5 menit lagi deh, nggak apa-apa ya. Iya, izin sisa 5 menit lagi, Kakak. Benar, ternyata 5 menit lagi. Nah, Betul. Siap. Kalau sekarang kelihatan ya, masih on progress. Oke. Iya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita edit video dengan Canva itu akan sama seperti ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi edit lainnya. Yang menyenangkan adalah Bapak Ibu tidak perlu cari-cari aset. Bapak Ibu bisa cari aset itu di Canva langsung di bagian elemen. Mau cari aset apa? Mau cari gambar apa? Animasi apa? Semuanya ada di sini. Mau cari musik apa? Bapak Ibu bisa cari juga di sini. Ya, di bagian sebelah sini itu udah lengkap. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin menggunakan font yang bagus-bagus juga bisa. Nah, ini animasi, ini tulisan. Ini ketika kita putar dianya agak lama ya. Kalau di Canva memang Bapak Ibu karena ini full panjang banget. Salam dan bahagia. Apa kabar Ibu dan Bapak guru hebat? Suaranya tuh jadi bikin Bapak Ibu. Suara saya, padahal aslinya nggak gini. Ini karena Canva itu memang asetnya banyak. Ini banyak banget Bapak Ibu, lihat asetnya sampai ujung. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu apapun aplikasi yang Bapak Ibu bikin, ini saya cuma praktik aja, cuma ingin memperlihatkan praktik baik aja, tapi Bapak Ibu tidak perlu terkontaminasi. Silakan Bapak Ibu pastikan gunakan aplikasi atau media yang Bapak Ibu kuasai. Tidak ada yang paling baik, semuanya baik selagi Bapak Ibu bisa menguasai. Ya, itu yang paling penting. Terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi. Kalau ingin sharing-sharing, silakan. Kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kakak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali nih ya. Bapak Ibu, gimana nih menyimak materi kedua terkait video pembelajaran ya. Jadi intinya Bapak Ibu bebas berkreasi dengan apa saja, intinya yang mana saja sih yang disenangi ya, yang mana yang dikuasai. Nah, jika sekiranya Bapak Ibu ada pertanyaan terkait materi satu tadi ataupun materi kedua, silahkan diketikkan di kolom Google Chat-nya ya Bapak Ibu. Nah, nanti di akhir sesi kita akan membahas atau berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak Bapak Ibu semua. Nah, jangan bergeser dulu Bapak Ibu karena kita masih ada materi ketiga, materi yang tak kalah serunya juga akan dibawakan oleh Kakak Fikri, yaitu terkait pembuatan MPI atau media pembelajaran interaktif dan edugame. Nah, siapa sih yang tidak kenal MPI dan edugame ya? Cuman masih mungkin sebatas mengenal aja nih Kakak Fikri ya, tapi buatnya masih susah. Mulai dari pembuatan pencarian ide dan seterusnya. Nah, biar lebih mudah dan membantu Bapak Ibu terkait di level ini, yuk kita langsung panggilkan Kakak Fikri untuk mempresentasikan praktik baiknya. Silahkan Kakak Fikri. Terima kasih Kak Surya, izin ya.
Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya peserta pembatik level 3, level kreasi ya? Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat, Google Chat ya dari Bapak Ibu semua. Silakan berbagi apakah sudah ada praktik baik yang sebelumnya dilakukan ya. Boleh juga berbagi di kolom chat, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan lain ya juga bisa juga kita berbagi juga Bapak Ibu. Nah, izin ya, ini tadi. Oke, baik. Jadi di sini di materi yang ketiga, saya akan berbagi praktik baik berkaitan dengan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif atau media pembelajaran interaktif dan juga edugame. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih multimedia pembelajaran interaktif? Ini sebenarnya sudah dibahas ya sewaktu webinar kemarin ya di tanggal dilaksanakan kemarin, bahwa media pembelajaran interaktif ini merupakan bentuk media yang menggabungkan banyak unsur seperti teks, grafik, animasi, audio, dan serta juga ada gambar video dilengkapi dengan alat pengontrol sehingga murid atau pengguna dapat memilih proses selanjutnya secara aktif dan mandiri untuk dimanfaatkan di dalam pembelajaran. Nah, ini sudah dibahas ya kemarin contoh-contohnya di webinar. Nah, kemudian edugame sendiri kita refresh lagi ya, bahwa edugame itu merupakan aplikasi permainan yang dirancang khusus untuk kegiatan edukasi dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, itu ya. Nah, seperti apa contoh MPI yang pernah saya buat Bapak Ibu ya. Ini saya share dulu kembali. Jadi kemarin sewaktu pembatik level kreasi ya, kami juga diminta membuat MPI ya kemarin, karena kita membuat, jadi karena saya juga baru belajar kemarin ya Bapak Ibu, akhirnya jadilah MPI-nya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Ya. Nah, ini bisa kita lihat dulu ya, jadi seperti apa. Oke. Ya. Di halaman pertama itu kemarin dimintakan bumper ya. Oke, jangan lupa bumpernya Bapak Ibu ya. Yang tadi dipesankan oleh Kak Dona, jangan lupa bumper ya Bapak Ibu, itu penting sekali. Kemudian di sini halaman pertama ya dari MPI ini, kemudian bisa diklik mulai di sini, dan ini ada beberapa bagian ya yang penting bagi Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu ketika membuat MPI ya, dan lagi suaranya. Jadi membuat MPI kemarin ya, mohon perhatikan ketentuan dari tugas akhir yang Bapak Ibu ditugaskan ya. Jadi ketika ditekankan ada tujuan pembelajaran, jangan lupa dimasukkan tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ya. Ini sekedar berbagi ya, yang bisa Bapak Ibu masukkan. Jadi MPI itu tidak perlu juga terlalu banyak Bapak Ibu materi di dalamnya ya, karena ini dibuat sehingga siswa bisa memahami beberapa materi ya. Nah, seperti ini ada petunjuk penggunaan ya, bisa seperti ini sehingga siswa ketika menggunakan media ini bisa mengetahui cara menggunakannya seperti apa. Kemudian di sini ada navigasinya ya, harus ada Bapak Ibu ya, sehingga siswa juga bisa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajarannya, di sini saya hanya mengambil 3 tujuan ya. Di sini tentang skala ya. Saya juga ya guru matematika seperti Kak Leni tadi ya, guru SMP juga. Kemudian di sini kembali, ini identitas penyusunnya, pendahuluan ya, asesmen awal. Nah, di sini saya buat asesmen awalnya, siswa bisa
masuk seperti ini ya. Ini ada pertanyaan asesmen awal karena ini berkaitan dengan skala. Jadi asesmen awalnya mungkin berkaitan dengan jarak ya. 8 km. Nah, ini kalau ketika siswa menjawab pertanyaan ini, kalau keliru, maka akan ada pernyataan seperti ini, kemudian penjelasannya ya bahwa ini yang diberikan penjelasan, kemudian kembali, oke, dan dia akan memilih lagi ya. Ini kalau masih keliru juga akan seperti ini ya. Dan di sini kembali lagi ada penjelasan, dan ketika benar akan ada animasi ya bahwa berhasil dan kita bisa lanjut. Nah, lanjut di sini ada materinya ya. Jadi Bapak Ibu tipsnya ketika membuat materi usahakan animasinya sesuai ya dengan materi yang Bapak Ibu berikan ya. Di sini misalkan ini berhubungan dengan skala, maka ada gambar-gambar peta ya. Jadi kalau gambar yang tidak berhubungan bisa dihilangkan saja Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua. Di sini ya. Kalau mau kembali ke materi pertama lagi tadi, kita klik kembali. Jadi navigasi ini penting ya, sehingga siswa bisa aktif mengikuti pembelajaran. Sini materinya. Lanjut, setelah materi ini ada contoh soal ya. Kemudian masih ada juga contoh soal yang kedua. Terus ada di sini pilihan asesmen. Nah, siswa bisa mendapatkan soal. Nah, di sini saya buat asesmennya hanya berupa soal. Kemudian siswa akan latihan dan bisa mengecek jawabannya di sini. Ya. Nah, seperti ini jawabannya. Dan ada juga tambahan ya. Ini bisa kita masukkan seperti saya memasukkan video ya, referensi tambahan ya dalam pembelajaran. Jadi ini ada video. Sentimeter itu bisa jadi satu tambahan informasi untuk siswa yang ingin masuk ke pengayaan lagi ya. Jangan lupa ada referensinya ya. Jadi ketika kita mengambil karya orang lain, jangan lupa cantumkan ya link-linknya. Itu kita ambil ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Multimedia pembelajaran kemarin ini menggunakan Canva ya Bapak Ibu. Jadi kita bermain dengan Canva. Kenapa? Karena kita sudah diberikan akses menggunakan akun belajar ID seperti kata Kak Dona tadi. Ya, ini luar biasa aset-aset di sini ya Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Tapi silakan kalau Bapak Ibu punya referensi multimedia pembelajaran yang lain bisa dilanjutkan seperti tadi disampaikan bahwa silakan Bapak Ibu bisa membuat sesuai yang Bapak Ibu kuasai. Ya. Jadi seperti ini pembuatannya Bapak Ibu ya. Nah, dalam pembuatan ini Bapak Ibu itu jangan lupa menuliskan terlebih dahulu ya idenya Bapak Ibu itu ke dalam catatan. Kira-kira di slide pertama itu apa ya Bapak Ibu, di slide keduanya sampul misalnya, slide ketiga daftar isi ini ya. Kemudian petunjuk. Jadi kita sudah punya bayangan bahwa di slide-slide ini, di slide MPI Bapak Ibu itu ada ini saja Bapak Ibu ya, ada pendahuluan, kemudian ada identitas, tujuan, asesmen awal ya. Seperti itu semua Bapak Ibu. Nah, ini ya, semua hal ini Bapak Ibu kita akan menggunakan yang namanya fitur tautan ya. Ketika siswa mengklik ini, misalnya mulai, ini dia akan diarahkan kemana ya. Nah di sini Bapak Ibu melihat ini ada tulisan 3 daftar isi. Jadi ketika dia mengklik mulai di sini maka dia akan menuju ke daftar isi. Nah bagaimana cara meletakkan ini Bapak Ibu? Kita klik kanan saja ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mencari tautannya ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang lain juga seperti itu Bapak Ibu ya. Misalnya petunjuk penggunaan dia masuknya kemana. Ya, ini masuknya ke petunjuk. Nah, kalau kita klik di sini kembali, maka dia akan kembali ke daftar isi ya. Jadi kita bisa edit di sini Bapak Ibu. Misalkan ketika kembali kita mau arahkan kemana. Nah, ini sebenarnya
form ini atau langkah-langkah ini juga bisa Bapak Ibu lakukan di beberapa aplikasi lain ya, yang biasa kita sebut dengan trigger ya. Ketika kita mengklik ini, maka akan menuju kemana ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa jadi satu media pembelajaran yang menarik ya, karena siswa bisa mengaksesnya sendiri Bapak Ibu, dan bisa mencoba pemahamannya sendiri di sini. Jadi Bapak Ibu bisa kembangkan ya, lebih dari ini lagi, misalnya asesmennya mau ditambah lagi ya, atau ada lagi materinya mau dibuatkan dengan menyisipkan video, ini bisa ya Bapak Ibu menyisipkan video ya, kita bisa menggunakan fitur-fitur di sebelah kiri dari aplikasi ini ya. Tuh. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya pengalaman menggunakan Canva ini ya dalam membuat pembelajaran seperti ini, silakan tuliskan di kolom Google Chat ya. Bisa berbagi materi apa yang pernah dibuat, terus mungkin juga bisa berbagi link-linknya ya, sambil membagikan informasi juga Bapak Ibu. Nah, seperti itu untuk MPI-nya. Nah, kita ke bagian edu game-nya ya Bapak Ibu. Jadi ini cukup ya, kayaknya Bapak Ibu bisa eksplor lebih lanjut lagi. Tadi yang ditekankan di MPI itu adalah penggunaan trigger-trigger seperti ini ya. Ketika diklik, siswa itu akan mengklik jawaban ini, maka akan kemana. Nah, Bapak Ibu kalau belum ada di sini, ini biasanya muncul ya di sebelah sini. Ini ada tautan, tapi karena sudah ada di sini pilihan tautan, sudah muncul di sini, jadi di klik kanan ini sudah tidak muncul ya, di sini dia muncul Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa klik, maka ketika dia benar, maka akan ke lanjut ini. Kita bisa edit kembali di sini. Oke, saya share screen lagi ya. Untuk ada satu edu game yang sebenarnya setelah ini saya terinspirasi ya, setelah level kreasi, level 3 masuk ke level 4, itu Bapak Ibu saya mencoba membuat menggunakan ada yang namanya articulate storyline ya, itu Bapak Ibu. Jadi saya sempat membuat kemarin, saya coba share screen lagi. Ya. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu, kenapa saya membuat ini Bapak Ibu, fenomenanya siswa-siswa saya di sekolah itu memiliki handphone Bapak Ibu ya, memiliki handphone, namun terkendala pada jaringan atau pulsa data yang mereka miliki Bapak Ibu, sehingga mereka punya alat HP tapi tidak bisa digunakan ketika versi-versi online. Nah, saya membuat articulate storyline ini seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi dia pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika dijawab benar, kemudian kita submit. Maaf, kamu perlu belajar lagi. Oke, berarti salah ya Bapak Ibu. Kemudian dijawab lagi. Ya, benar. Kemudian ini misalkan jawabannya benar. Ini ada sekitaran berapa pertanyaan kayaknya ini ya. Kurang tepat. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini jawabannya bisa dalam bentuk teks ya. Misalkan ini 1 ya. Ini 4 ya. Submit. Dan sekali kamu harus belajar lagi ya. Kemudian berikan pemfaktoran yang tepat misalkan. Oke, masih salah ya. Misalkan kita jawab seperti ini. Kita mau lihat hasil akhirnya ya. Nah, jadi ada hasil akhirnya seperti ini. Skor kamu sekian, hanya 3 poin, batas lulusnya 65% ya, tapi nilainya hanya 15. Maaf, kamu belum lulus. Nah, bisa kita ulangi kuisnya, bisa juga kita cetak hasil. Nah, ini menggunakan yang namanya articulate storyline ya Bapak Ibu.
Nah, ini Bapak Ibu cukup mudah ya menggunakan Articulate ini. Kenapa? Karena tampilannya ini seperti PowerPoint Bapak Ibu ya. Ini seperti PowerPoint, ada home-nya, insert, slide, desainnya, transisinya, animasinya ya, banyak Bapak Ibu. Nah, ini prinsipnya sama juga dengan MPI tadi Bapak Ibu. Jadi dia memiliki trigger ketika kita mengklik play di sini ya, maka dia akan menuju kemana. Nah, seperti itu. Jadi untuk Articulate ini prinsipnya sama seperti tadi. Jadi ketika kita mengklik play ini, maka dia akan masuk kemana. Nah, Bapak Ibu bisa, di sini kan saya tidak mencantumkan tujuan pembelajaran dan lainnya. Bapak Ibu bisa mencantumkan itu, tujuan pembelajaran, terus petunjuk penggunaan, ya, petunjuk penggunaan, penyusunnya siapa, pengembangnya siapa. Nah, itu nanti Bapak Ibu melihat ketentuan dari tugas akhir ya, harus memuat apa MPI-nya semua Bapak Ibu. Jadi di sini bisa Bapak Ibu membuatkan untuk edugame-nya ya, berupa hasil dari sini. Nah, untuk membuat ini versi Android Bapak Ibu ya, misalkan ini kan bisa kita publish ya untuk digunakan secara offline. Jadi bisa secara offline, bisa secara online ya Bapak Ibu. Jadi dipublish di sini misalnya sudah jadi ya, bisa kita masuk di sini artikel online-nya. Kalau mau dipublish nanti kita dapat linknya, kemudian atau di web sini boleh juga Bapak Ibu. Dan kalau mau di offline-nya di CD, kita pilih CD ini Bapak Ibu, kemudian dipublish. Nanti ada file-file itu yang bisa Bapak Ibu pindahkan ke komputer lain, dikerjakan secara offline. Tetapi kalau Bapak Ibu mau membuat dalam versi Android ya, bisa di HP siswa. Jadi kita membutuhkan yang namanya aplikasi tambahan ya, APK Builder ya, Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Jadi hasil linknya tadi yang setelah dipublish ini bisa kita masukkan ke APK Builder tadi. Nanti Bapak Ibu bisa mencari ya referensi bagaimana mengubah link tadi menjadi APK Android sehingga siswa bisa mengaksesnya tanpa menggunakan data. Nah, ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas dan luar biasa ya antusias siswa. Karena selama ini mereka tidak pernah mengira bahwa kita bisa bermain lewat bermain sambil belajar lewat HP yang mereka miliki saat ini. Jadi di sini bisa ya Bapak Ibu. Jadi tampilannya ini sama seperti PowerPoint untuk Articulate. Nah, kemudian masih banyak lagi sebenarnya Bapak Ibu bisa mencari web-web penggunaan aplikasi ya, bisa Bapak Ibu buat sebagai MPI maupun edugame itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini hanya sedikit praktik baik yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi membuat MPI kita bisa menggunakan Canva atau media-media lain ya, bisa, sangat bisa Bapak Ibu yang Bapak Ibu kuasai. Kemudian kita bisa juga membuat edugames menggunakan ini Articulate Bapak Ibu ya. Banyak juga aplikasi-aplikasi lain yang saat ini sudah beredar, namun lebih banyak kepada pembuatannya mulai dari ide Bapak Ibu ya, seperti tampilan ini Bapak Ibu, tampilan dari Articulate ini ya. Ini saya menggunakan media Canva ya, mengambil gambarnya ini Bapak Ibu ya. Kemudian tulisan-tulisan ini, kemudian aset-aset ini ya. Ini kemudian menggerakkan juga animasinya, ini bisa ya digerakkan Bapak Ibu ya. Kita gunakan animasi di sini, apakah kita gerakan ke kanan, ke kiri ya. Kemudian awan-awannya juga bisa bergerak ini ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini ada di anak panah hijau ya, kemudian ada anak panah merah, ini artinya dia bergerak ke sana Bapak Ibu ya. Itu bisa kita gerakan. Nah, gerakannya mudah ya Bapak Ibu menggunakan animasi. Jadi ini Bapak Ibu bisa menjadi satu media untuk pembuatan edugame maupun MPI dari Bapak Ibu. Nah, pesan saya Bapak Ibu ya,
tips dalam membuat MPI ini, yang pertama bahwa kita membuat MPI atau membuat edu games itu mohon dibaca ketentuan dari tugas akhir yang diminta kepada Bapak Ibu. Ya, jangan sampai nanti ada unsur-unsur yang tidak terkumpul di dalam MPI itu. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan dengan baik ketentuan MPI-nya. Kemudian membuat MPI atau edu games itu Bapak Ibu ini bukan seberapa canggih Bapak Ibu membuat MPI itu atau membuat edu games itu, tetapi seberapa sesuai dengan karakteristik siswa Bapak, karakteristik siswa Ibu, atau karakteristik mata pelajarannya, materinya Bapak Ibu. Karena tidak semua mata pelajaran atau materi itu bisa menggunakan MPI seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dibutuhkan kreasi, makanya ini namanya level kreasi Bapak Ibu ya, dibutuhkan level kreasi dari Bapak Ibu menyesuaikan dengan karakteristik siswa maupun karakteristik dari mata pelajaran Bapak Ibu semua. Kemudian tidak perlu banyak materi yang dimuat dalam satu MPI atau edu games Bapak Ibu ya, cukup beberapa materi saja ya, sehingga pembelajaran menggunakan edu games maupun MPI itu tidak terlihat membosankan Bapak Ibu. Dia bisa mencoba lagi dengan games-games yang lain untuk materi yang lain. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ketika kita mau terjun ke produksinya, tolong persiapkan di produksi yang sudah diulangi tadi oleh pemateri pertama Kak Lenia dan pemateri kedua Kak Dona tentang naskahnya. Karena sangat penting Bapak Ibu kita menuliskan dulu ide kita, sehingga ketika kita terjun di bagian produksi itu kita tidak terlupa bagian-bagian yang akan kita masukkan ke dalam MPI maupun edu games yang akan kita buat. Mungkin begitu Kak Surya, saya kembalikan ke Kak Surya. Oke, terima kasih Kakak Fikri. Jadi materinya luar biasa keren nih Bapak Ibu ya. Semakin penasaran nih Bapak Ibu mau bikin media pembelajarannya nanti atau berkreasi entah pakai video kah, audio kah, atau MPI. Nah, namun sebelum ke sana kita dengarkan dulu nih sesi penguatan ya. Ada dari Bapak Roberto dan Bapak Gatot. Silahkan, boleh Pak Gatot dulu ya atau Pak Roberto, silahkan Pak. Baik, dari Pak Roberto dulu ya, silakan Pak. Boleh open mic. Oke, baik. Terima kasih Kak Dona karena semua bagi kakak juga lah ya. Baik, terima kasih Kak Dona. Bagaimana Bapak Ibu, menarik bukan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak dari Duta Teknologi tadi? Sekilas kelihatannya gampang ya membuatnya itu. Seperti disampaikan oleh Kak Leni, Kak Dona Yulia Sari, maksudnya Kak Dona Yulia Sari, kemudian juga Kak Fikri Bunggel. Tadi saya juga menyimak, kelihatannya kalau mendengar paparan-paparan beliau ini, saya yakin nih, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan ini pasti sudah termotivasi nih. Ayo dong bagaimana kita membuat sebuah media pembelajaran lagi yang betul-betul bermanfaat bagi peserta didik kita. Nah, dari apa yang disampaikan oleh kakak-kakak Duta Teknologi tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada beberapa poin penting yang saya cermati. Yang pertama terkait dengan naskah. Mengapa sih naskah harus begitu menjadi sesuatu yang penting bagi bapak-bapak dan ibu-ibu? Saya yakin dari naskah itulah nanti bapak-bapak dan ibu-ibu baru bisa mewujudkan ide-idenya itu sesuai dengan apa yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu inginkan untuk dipelajari oleh peserta didik kita. Karena poin pentingnya dari pemanfaatan teknologi informasi dan komputer ini dalam pembelajaran, kan poinnya kan bukan jadi konten kreator ya. Poin itu adalah bagaimana peserta didik kita betul-betul ini lebih mudah di dalam memahami materi-materi yang akan bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan. Atau bisa juga video-video ataupun MPI yang akan bapak-bapak ibu, mungkin video lah ya, MPI termasuk. Video-video yang akan bapak-bapak dan ibu-ibu buat tersebut dan kreasikan tersebut, tujuannya bisa jadi untuk memotivasi peserta didik kita untuk lebih memahami tentang materi yang akan disampaikan.
Demikian mungkin yang saya dengar tadi dari Kak Dona Yulia dan Kak Leni sama juga Kak Fikri Bunggel. Nah, hal lainnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya mengutip pernyataan dari Pak, jadi kebiasaan Pak lagi ya, adalah Pak aja lah ya, yang disampaikan oleh Kak Fikri Bunggel tadi itu, poin pentingnya lagi adalah ide. Bapak Ibu itu sebenarnya ingin membuat video yang seperti apa, atau membuat MPI yang seperti apa. Jadi tidak hanya bermodalkan smartphone umpamanya, ataupun perangkat perekam yang lebih canggih, tetapi Bapak Ibu semuanya belum memahami, ini mau buat apa sih gitu loh. Makanya dari situ naskah itu penting. Dari yang saya simak tadi, dari yang disampaikan oleh Kak Leni ataupun Kak Dona Yuliasari itu, naskah itu kan ada 2 model ya. Ada yang model sendiri, ada yang 2 kolom gitu loh. Nah, kalau saya lihat di naskah video tadi, ketika di kolom ini Bapak Ibu mengucapkan selamat datang, pokoknya nah, tampilan visual nanti seperti apa. Kurang lebih seperti itu mungkin yang disampaikan oleh Kak Dona Yuliasari ataupun Kak Leni Farinawati. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang mungkin perlu juga kami ingatkan juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, sesuai dengan level 3-nya level kreasi, memang diminta Bapak Ibu itu, ini suara saya terdengar jelas atau oke. Yang diminta dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua itu kan bagaimana berkreasi, membuat produk-produk yang betul-betul nanti itu akan bermanfaat bagi para peserta didik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di dalam memahami materi-materi pembelajaran. Atau kalau kita ingat di level 2 kemarin ada namanya istilahnya TPEC. Jadi bagaimana sih sebuah video itu nanti memang menjadi sebuah model pembelajaran gitu loh bagi peserta didik kita. Memang ketika kita memanfaatkan teknologi informasi ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, seperti yang disampaikan oleh Kak Dona ataupun Kak Fikri dan Kak Leni juga, ini kalau ada siswa kita yang umpamanya merasa kurang paham ketika Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sampaikan, dia kan bisa membuka video itu lagi atau bisa membuka MPI itu lagi, sehingga dia bisa berproses lagi di waktu-waktu yang mereka bisa menggunakan video tersebut. Itu salah satu manfaat dari teknologi informasi ini. Dan yang kedua, saya mengutip juga pernyataan dari Kak Dona Yuliasari, petualangan belajar. Nah, mari Bapak-Bapak dan Ibu berkreasi bagaimana kita menghadirkan sebuah media pembelajaran yang memang nanti akan membantu bagi peserta didik kita di dalam memahami materi-materi yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sampaikan tersebut. Kemudian lagi, dari semua hal tersebut, dari Pak Kak Fikri Bunggel, saya mendapatkan satu kata, itu tidak tergantung kepada seberapa canggih perangkat ataupun aplikasi yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu gunakan dalam menghadirkan video-video pembelajaran tersebut. Tetapi poin pentingnya adalah seberapa sesuai video ataupun MPI yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sajikan itu dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran yang akan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sampaikan. Nah, kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu melihat pada literatur-literatur yang ada, itu sebenarnya ada banyak manfaat daripada penggunaan video pembelajaran ini. Tetapi ada juga beberapa kekurangannya. Di antaranya kekurangannya adalah ketergantungan kita kepada teknologi. Kemudian juga kekurangannya itu adalah kurangnya interaksi langsung. Karena ada juga mungkin di antara peserta didik kita yang kadang-kadang dia lebih connect ketika kita bertatap muka langsung dengan mereka. Dan beberapa banyak poin-poin lainnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Tetapi beberapa hal di dalam menghadirkan sebuah media pembelajaran, apakah itu nanti berbentuk video, ataupun audio, ataupun juga MPI ini adalah durasinya juga jadi pertimbangan ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti kalau durasinya terlalu kepanjangan, malah anak-anak itu teralihkan lagi perhatiannya. Kemudian juga yaitu menghadirkan bagaimana konten-konten yang memang itu lebih menarik minat mereka untuk lebih memahami materi-materi yang disampaikan tersebut.
Jadi kalau menyimak dari apa yang disampaikan oleh kakak-kakak dari Duta Teknologi ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ini memang bukan semacam workshop ataupun BIMTEK ya, di mana Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu diarahkan pada penggunaan satu aplikasi tertentu. Meskipun kalau dari paparannya kita melihat dari yang disampaikannya Kak Dona Yuliasari ini kan Canva ya, sama trainer apa tadi lupa saya itu. Memang beliau memiliki sertifikasi di bidang itu. Tetapi di sini lebih ditekankan bagaimana nanti apa-apa saja teknologi pembelajaran yang bisa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu gunakan dalam menghadirkan sebuah pembelajaran yang memang berpusat kepada peserta didik tersebut. Kemudian lagi, yang perlu juga untuk diingat itu adalah semua aplikasi, kalau kata Kak Dona Yuliasar itu, semua aplikasi itu baik kalau kita bisa memanfaatkannya. Mungkin di situ saja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu beberapa poin yang perlu kami sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Satu lagi penegasannya adalah ini memang tidak terkait pada pemanfaatan penggunaan aplikasi tertentu. Tetapi yang di sini yang dituntut adalah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kembali mengupgrade pengetahuannya di bidang pemanfaatan teknologi dan informasi komputer ini sehingga kita semua Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa menghadirkan sebuah media pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik kita dan media pembelajaran tersebut memang membantu mereka di dalam memahami materi-materi yang akan disampaikan tersebut. Kurang lebih demikian, saya kembalikan kepada Kak Suryaningsih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatannya, Pak. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Pak Gatot Pramono untuk memberikan juga penguatan kepada peserta kita pada hari ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Kak Suryaningsih. Suara saya kedengaran ya? Baik, Bapak Ibu. Jelas, Pak. Peserta pembatik level 3. Tadi kita sudah menyimak presentasi yang luar biasa dari Kak Leni, Kak Dona, dan maupun Kak Fikri. Sudah disampaikan tadi seluk-beluk bagaimana pembuatan media pembelajaran dengan memanfaatkan audio, video, maupun MPI atau game. Saya hanya ingin menambahkan saja beberapa hal sebagai penguatan. Jadi yang pertama, baik audio, video, maupun MPI, itu tadi juga sudah disebut ya, apa yang perlunya kita punya naskah. Tetapi ada hal yang penting lagi yang juga perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan adalah, tadi juga sudah disebut-sebut ya, apa yang disebut dengan indikator. Nah, saran saya, jadikan indikator ini sebagai sebuah titik tolak di dalam pengaturan materi dari audio, video, ataupun MPI yang nanti akan Bapak Ibu sekalian buat. Karena kadang-kadang kita melihat indikator ini hanya tempelan gitu. Jadi indikator ini penting karena dia justru menjadi titik tolak, jadi referensi. Kalau misalnya kita umpamakan suatu bangunan, maka indikator ini seperti sebuah speknya, spesifikasi bangunannya harus kedalaman dari fondasinya berapa meter, punya pintu berapa buah, dan lain sebagainya. Jadi indikator ini semacam spesifikasi yang harus Bapak Ibu sekalian penuhi di dalam pembuatan media pembelajaran tersebut. Jadi sekali lagi, indikator ini bukan hanya sekedar tempelan saja, hanya sekedar penghias dari materi yang Bapak Ibu sampaikan, justru ini menjadi fondasi atau dasar di dalam penyampaian materi yang nanti akan disampaikan melalui media-media tadi. Jadi yang pertama itu tadi ya. Kemudian, karena ini adalah level kreasi, jadi di sini yang dituntut adalah kreativitas dari Bapak Ibu sekalian
di dalam mengungkapkan atau menyampaikan materi-materi yang menurut Bapak Ibu sekalian layak untuk disampaikan di dalam media-media tadi. Jangan sampai nanti video misalnya hanya berupa dokumentasi gitu ya. Dokumentasi Bapak Ibu sekalian mengajar di depan kelas. Justru di sini ditekankan adalah ada satu materi utuh yang itu nanti dijelaskan di dalam media tersebut. Karena itulah pentingnya indikator yang Bapak Ibu sekalian tetapkan. Entah indikatornya 1, 2, 3, tentu saja jangan banyak-banyak ya, jangan sampai 10. Nanti durasi videonya kepanjangan gitu. 1 atau 2, tapi itu dapat dijadikan sebagai patokan. Jadi di sini kreasi. Jadi sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kreasi di dalam media tersebut. Contoh misalnya di dalam audio. Audio ini kan sifatnya non visual ya, jadi kita hanya mendengarkan suaranya. Bukan berarti kemudian tidak ada kreasi di sana. Kreasinya misalnya suaranya yang lebih yang lebih mungkin sangat intonasinya bagus, kemudian suaranya merdu dan lain sebagainya, atau dibikin kreasi seolah-olah di situ ada tanya jawab gitu ya, antara siswa dengan gurunya atau sesama rekan guru dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu sekalian sering lihat podcast ya kan, itu kan ada semacam tanya jawab, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Tentu saja kalau kita melihat podcast, dua-duanya kita bisa melihat narasumber maupun hostnya, tetapi dalam hal ini yang kita perlukan kan suaranya. Jadi gaya-gaya podcast tapi mungkin lebih menonjolkan kepada audionya dibandingkan dengan videonya. Kemudian di dalam pembuatan video, nah ini mungkin saya memberikan beberapa genre ya, yang mungkin bisa dimanfaatkan di dalam pembuatan video untuk pembelajaran. Yang pertama mungkin yang paling sering digunakan adalah tutorial, gaya tutorial. Jadi di dalam hal ini Bapak Ibu sekalian mengajarkan sesuatu seperti yang terjadi di dalam kelas. Menjelaskan sesuatu, video tutorial ini bisa saja wajah Bapak Ibu sekalian kelihatan ya, atau mungkin tidak selalu kelihatan. Jadi sekali-sekali saja, mungkin di awal atau sebagai pembukaan, kemudian di akhir juga dimunculkan wajah Bapak Ibu sekalian, tapi di tengah-tengahnya lebih fokus kepada materinya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sering melihat tutorial di YouTube, itu kan kadang-kadang ada yang mungkin dengan bantuan selembar kertas, kemudian menuliskan sesuatu. Ada yang menarik, ada yang tidak, tapi juga saya melihat dengan alat-alat yang sederhana seperti dengan misalnya dengan bantuan spidol, dengan bantuan karton, itu sudah memberikan efek yang bagus kalau memang materinya menarik ya. Kemudian yang berikutnya misalnya membantu problem solving. Jadi ada sebuah masalah diutarakan di situ dan kemudian bagaimana menyelesaikan masalah di dalam pembelajaran tersebut dengan bantuan video. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan animasi. Banyak sekali animasi ini tentu saja pembuatannya lebih rumit karena kita harus memperhatikan membuat naskah yang lebih rumit, kemudian secara teknik produksinya juga lebih rumit. Tapi ada seperti itu, kalau memang Bapak Ibu sekalian bisa membuat animasi, itu juga sangat menarik. Kemudian ada lagi yang model tips and trick. Ada misalnya Bapak Ibu sekalian mengajar matematika, cara menyelesaikan misalnya hitung diferensial, hitung integral, atau tips and trick lainnya terkait dengan misalnya pembelajaran vokasional, seperti cara memperbaiki komputer, dan lain-lainnya. Dan terakhir yang menarik menurut saya adalah apa yang disebut dengan genrenya ya, yang disebut dengan video essay. Ini menarik kalau Bapak Ibu sekalian kebetulan mengajar pelajaran-pelajaran sosial seperti sejarah,
kemudian sastra, dan lain-lainnya. Kurang lebih video IC ini seperti kalau Bapak Ibu sekalian melihat video tentang tentang suatu dokumentasi, entah dokumentasi sejarah, mungkin atau paling gampang seperti inilah. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat video YouTube yang membahas masalah kuliner gitu kan. Nah, seperti itulah kurang lebih video IC-nya. Jadi ada sebuah cerita di dalam video itu. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu sekalian kebetulan punya materi yang mengajarkan tentang ilmu sosial, tentu saja sangat menarik dengan menggunakan pendekatan video IC. Tahu IC ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi cerita, tetapi dalam hal ini yang bercerita adalah gambarnya. Tidak harus selalu secara utuh ada narasi yang menjelaskan itu semua, tetapi ada susunan gambar yang bisa menjelaskan materi tersebut. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah masalah editing ya. Kalau kita Bapak Ibu sekalian video pasti membutuhkan waktu yang lama, akan menyita waktu Bapak Ibu sekalian ketika melakukan editing. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber tadi, mungkin menggunakan Canva, menggunakan CapCut, atau menggunakan saya lupa nama-namanya, ada banyak lah ya, atau menggunakan Adobe. Kalau Bapak Ibu sekalian memang punya softwarenya, ada yang simple, ada yang rumit, macam-macam. Tapi artinya Bapak Ibu sekalian harus memperhatikan masalah editing ini ya. Tadi sudah dijelaskan Canva sudah banyak, misalnya kayak efek-efeknya sudah tersedia sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan itu dengan baik. Dan kemudian MPI ya, yang atau game yang levelnya paling sulit secara teknis ya untuk dibuat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memang punya keberanian untuk membuat materi tersebut dalam MPI atau game, ya silakan. Tadi sudah disebutkan beberapa tool ataupun aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Karena ketika kita membuat MPI ini, terus terang saja Bapak Ibu sekalian harus memperhatikan apa yang disebut dengan user interface-nya. Kalau user interface-nya gagal di dalam memberikan daya tarik, maka lebih baik Bapak Ibu sekalian menggunakan audio atau video gitu ya. Jadi kalau tampilannya mungkin tidak menarik atau mungkin interaksinya terlalu rumit, atau ya dari awal saja mungkin sudah tidak memberikan daya tarik, lebih baik saran saya Bapak Ibu sekalian menggunakan audio atau video, akan jelas lebih mudah untuk memberikan daya tarik dibandingkan dengan MPI atau game. Nah, terkait dengan game juga disebutkan tadi ya, ada banyak toolnya. Tadi ada disebutkan kalau nggak salah lupa tadi saya namanya. Yang jelas banyak lah ya tool-tool yang bisa digunakan, tetapi harus dipertimbangkan juga bahwa gamenya harus menarik. Ada beberapa pendekatan apa yang disebut dengan gamification atau gamifikasi. Jadi sebuah pembelajaran yang kemudian ada sentuhan game, ditambahkan sentuhan game di dalam pembelajaran, proses pembelajaran, atau mau full game ya dengan fitur game yang lengkap, yang mesti diadakan di dalam pembelajaran tersebut. Tapi tentu saja itu cukup menyita waktu di dalam produksinya, dan saya kira dalam waktu yang dekat ini mungkin agak sulit ya. Jadi mungkin cukup gamifikasi saja. Jadi ada sebuah Bapak Ibu sekalian sudah punya proses pembelajaran yang menarik, tapi kemudian disisipkan ada game-game di situ yang bisa menjadi daya tarik dari game yang akan Bapak Ibu sekalian buat. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sarankan. Sekali lagi, jadikan tujuan pembelajaran tadi atau indikator ya yang sudah di Bapak Ibu sekalian susun itu menjadi basic dari naskah, sekaligus basic dari media yang akan dibuat, entah itu audio, video, maupun MPI ataupun game. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin penguatan dari saya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi
bagi Bapak Ibu sekalian untuk membuat karya di dalam level 3 ini. Waktu saya kembalikan kepada Kak Suryaningsih. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Luar biasa sekali kan? Sudah dapat penguatan dari Pak Roberto dan Pak Gatot tentunya sudah mendapat insight nih, dapat inspirasi. Nah, kira-kira inspirasi apa nih yang Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan kita pada hari ini? Boleh dituliskan di kolom Google Chat-nya. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih Bapak Ibu. Tapi saya ingin minta closing statement-nya dong dari kakak-kakak Duta Teknologi, boleh ya? Saya beri kesempatan dulu nih kepada Kakak Leni. Silahkan Kakak Leni. Mungkin bisa ke Mbak Dona dulu, Kak Uya. Lagi ada kerjaan gitu, oke. Kalau begitu ke Kakak Dona dulu deh. Silahkan closing statement-nya nih Kakak Dona untuk para peserta hebat kita di level 3 ini. Baik, terima kasih Kak Surya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti dari awal materi sampai akhir ini. Tadi saya kutip satu kata dari Pak Arief adalah berani ya. Nah Bapak Ibu, ayo berani. Berani apa? Berani mengkreasikan ide-ide Bapak Ibu, berani memulai. Karena kalau tidak berani, Bapak Ibu nggak akan mulai, Bapak Ibu akan merasa takut untuk memulai, akhirnya videonya tidak jadi, MPI-nya tidak jadi, audionya tidak jadi. Semua tugas tidak dikerjakan. Itu yang paling penting. Apa yang sudah Bapak Ibu mulai, silakan diselesaikan. Terima kasih, semangat untuk memilih, semangat untuk berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Dona, jadi kuncinya berani ya. Baik, saya ke Kakak Fikri lagi nih. Silahkan Kakak Fikri, closing statement-nya untuk peserta kita. Iya, baik. Terima kasih Kak Surya. Jadi kalau Kak Dona tadi berani, kalau saya kata yang menjadi pesan untuk Bapak Ibu pada malam hari ini adalah peka. Ya, jadi bagaimana mengenali karakteristik siswa, karakteristik mata pelajarannya, dan aset-aset yang Bapak Ibu miliki di sekitar yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam menunjang pembelajaran Bapak Ibu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kakak Fikri. Jadi kata kuncinya adalah peka. Baik, sekarang saya ke Kakak Leni. Silahkan Kakak Leni. Oke, terima kasih Kak Uya. Kalau dari saya itu, karena Bapak Ibu sudah masuk di pembatik level 3, nah sekarang saatnya kita mencoba. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak pernah Bapak Ibu coba itu Bapak Ibu tidak akan pernah tahu nih hasilnya. Tapi kalau kita mencoba, nanti kita akan tahu hasilnya. Mana tahu Bapak Ibu memang ahli nih dalam membuat media pembelajaran yang kreatif dan interaktif tentunya. Terima kasih Kak Uya. Oke, keren sekali ya. Jadi sudah dapat penguatan nih dari Pak Roberto, Pak Gatot, terus ditambah closing statement nih dari kakak Duta Teknologi, dari Kakak Dona ada kata berani, dari Kakak Fikri ada kata peka, dan Kakak Leni mencoba. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Sudah siap ya? Nah, sebagai tambahan motivasi kegiatan kita pada hari ini, saya akan memberikan pantun ya untuk Bapak Ibu, jadi tolong cakepnya lagi nih. Jalan-jalan ke toko, lihat baju baru. Cakep. Jalan-jalan ke kelas, lihat ada evaluasi. Keren. Level kreasi sungguh seru, buat pendidik semakin berinovasi. Keren. Demikianlah sesi berbagi praktik baik kita pada hari ini. Saya doakan semua peserta di pembatik level 3 kreasi kelas 3-4 berhasil masuk ke level selanjutnya. Jadi didoakan lulus semuanya Bapak Ibu ya. Amin. Saya Suryaningsih, Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Hmm.